Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalatin dengan NPM 2023110105 dengan dosen pengampu Ibu Serta. Terima kasih Ibu Serta dengan mata kuliah basis data lanjut. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video yang diberi Ibu Serta. Sekarang saya melakukan studi kasus manajemen bahasa di berbagai negara dengan Oracle Apex tentunya. Pada video ini saya akan membahas bagaimana menggunakan dan menganalisis sistem manajemen bahasa yang digunakan di berbagai negara menggunakan Oracle Apex. Studi kasus ini menggunakan semua konsep dari pertemuan 9 sampai 14. Dan yang kedua ini saya menjelaskan studi kasus, kita akan menganalisis tabel WF, WF spoken language dan WF language untuk mengetahui bahasa apa yang digunakan di negara tertentu, bahasa resmi versus non resmi, total bahasa per negara, relasi antara tabel, dan operasi lanjutan seperti join, subquery, functional, DWL, dan index dan lainnya. Nah, yang ketiga kita akan masuk codingannya. Yang ketiga yang pertama kita akan menggunakan metode select dasar dan dua tentunya. Nah, di sini tadi kan saya sudah mengoding ya, dan saya sudah mencoba, tinggal saya menjelaskan saja. Jadi kita menggunakan select, tentunya kita seperti yang ada di Google, kita akan menggunakan select terlebih dahulu untuk mengoptimalkan menggunakannya. Apalagi di sini ada atribut bintang. Dan kita akan menggunakan from spoken language. Ini adalah bahasa yang akan kita gunakan, tentunya atribut yang bakal kita gunakan untuk mengakses sebuah bahasanya. Dan ketiga, where official. Dan yang keempat itu akan kita menggunakan order by country, dimana kita akan bisa mengakses juga. Nah, di sini akan kita run apakah codingan jalan atau tidak. Kita run. Nah, sebuah tabel ini sudah terisi banyaknya country dan language-nya berapa, officialnya dan comments-nya itu kosong. Dan yang kedua kita akan masukkan dengan dual, select bahasa resmi aktif dan status from dualnya. Begitu. Kita run. Nah, row-nya kita akan, sini ada file bahasa resmi aktif, satu row in 0.007. Nah, di sini akan kita masuk di tahap kedua, operasi matematika dan function. Ini akan kita menggunakan operasi matematika dan fungsinya. Pertamanya, kita akan menggunakan select country yang pertama tadi, select country ID. Kita mengambil ID dan count-nya berapa, totalnya berapa, total bahasanya berapa yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua itu akan kita menggunakan from WFA. Itu berarti kita ada beberapa banyak bahasa di sana, kita menggunakan ini. Kita from WFA spoken language. Yang kedua, kita akan menggunakan group by country ID. Kita akan memasukkan grup itu sebagai untuk memasukkan bahasa di grup itu. Jadi kita bisa memilih bahasa itu di salah satu grup. Yang kedua, order by totalnya berapa, by total bahasa dan language-nya itu berapa. Dan yang terakhir, select language ID, unit cap language name. Kita bakal apakah kita akan memasukin bahasanya apa dan cross language-nya apa. Nah, lalu kita operasikan. Operasikan ini dulu.
sekarang. Nah, operasi matematikanya sudah jalan. Country ID, total bahasa, dan berbagai macam halnya. Total bahasa, country ID-nya 997, 2265 itu ID country-nya. Dan kita lihat seleksi ID-nya itu. Kita bisa tentukan. Nah, jadi ketika kita menggunakan 0 itu NA tidak ada negaranya. Kita ketik 20 30 mengeluarkan Afrikaans dan 30 ada Albion dan Arabic dan lain-lainnya terutama. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita menggunakan where language is null. Jika tidak ada name language, jadi tidak akan mengeluarkan bahasanya gitu. Nah, dan metode ketiga kita akan menggunakan join ANSI dan Oracle style. ANSI join ANSI join ini akan mendeteksi ANSI joinnya. Select language, kita menggunakan select language L point language name dan country ID, dan menggunakan from spoken language, menggunakan from spoken language. Yang ketiga kita menggunakan join WFH. Nah, kita di sini kita tes dulu apakah jalan. Nah, language name-nya belum terdeteksi ya, tapi kita di sini menggunakan country ID untuk mengakses language name-nya itu apa. Kita menggunakan Oracle style join buat biar supaya inputan yang bisa masuk. Menggunakan select language name, tes country ID from language S dan lain-lain. Jadi kita menggunakan, kita mengakses yang dimana. Dan cara keempat itu menggunakan group function, roll up dan cup terutamanya. Kita menggunakan pertama select country ID, dan select country dan from spoken language by dan untuk mengakses grupnya. Nah, ini udah kelihatan semuanya. Kita yang selanjutnya kita menggunakan subquery dan correlated subquery dengan single sub. Kita akan menggunakan single row. Gimana single row? Menggunakan select from language yang akan kita lakukan, select from language dan lain-lain utamanya. Nah, atas 50 kita lihat. Dan kita menggunakan correlated subquery. Nah, sampai aja. Dan selanjutnya kita akan menggunakan di print all dan di BL. Kita untuk di BL-nya kita melakukan new add language. Kita akan meng-add language seperti apa. Nih, dari keluar ya muncul. Dan di BL-nya
create table. Kita akan create table-nya. Nah, create table dengan bahasa bahasa dan selanjutnya kita menggunakan contract store, contract change, dan flashback. Kita menggunakan contract flashback example. Spoken ini kita menggunakan sekarang kita menggunakan alter table dan constructor. Nah, sudah muncul table. Dan yang kedua kita akan menggunakan flashback jika aktif untuk berapa intervalnya, select from-nya berapa. Tuh, sudah muncul. Dan selanjutnya kita akan menggunakan dan yang terakhir ya. Dan terakhir ini akan kita menggunakan view, index, sequences, dan synonym. Yang terakhir ini menggunakan ini. Yang pertama kita menggunakan view biar bahasanya bisa terlihat. Kita run. Oh. Kita run. Nah, dia bahasa resmi. Dan yang kedua kita menggunakan index. Nah, menggunakan index, kita udah keluar. Dan yang keempat kita menggunakan sequence. Kita run lagi. Dan sequence-nya sudah muncul. Dan terakhir kita menggunakan synonym. Kita run lagi karena nah, sudah muncul synonym. Dari kesimpulan dulu kita telah melihat bagaimana Oracle Apex digunakan untuk mengelola dan menganalisis data multibahasa dan semua fitur SQL dari bab 9 hingga 14 bisa diterapkan langsung. Proyek ini cocok untuk sistem manajemen bahasa, imigrasi, atau kebijakan linguistik. Nah, mungkin itu saja tugas video dari Ibu Septa sebagai dosen pengampu dengan tema studi kelas manajemen bahasa di berbagai negara dengan Oracle Apex. Sekian, saya Muhammad Zalakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.